Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Kita sampai pada faedah bahwasanya di dalam mengingkari kemungkaran itu harus memperhatikan tadarruj, yaitu bertahap sesuai dengan kemampuan. Tahapannya adalah dengan tangan, kemudian lisan, kemudian hati. Dan orang yang mengingkari dengan hati itu harus wajib baginya dua perkara, yaitu apa? Membenci kemungkaran tersebut dalam hatinya dan menjauhi tempat kemungkaran dan beranjak pergi dari tempatnya. Wala yujadu martabatun ba'dal qalbi. Dan tidak didapatkan tingkatan setelah hati. Makanya kan hadisnya wadzalika at'aful iman. Wala yujadu martabatun ba'dal qalbi. Tidak didapati tingkatan setelah hati. Wa hadza maknahu, berarti ini maknanya adalah man lam yunkir. Man lam yunkir, dari ankara yunkiru. Barang siapa yang tidak mengingkari dengan hati, falyattahim imanahu. Falyattahim imanahu. Hendaklah dia apa? Menuduh keimanannya. Berarti imannya nggak beres itu. Falyattahim imanahu. Falyattahim ini kan apa? Fi'il mudhari' yang didahului lam amr. Didahului apa? Lam amr. Maka jazm. Ya. Kalau bersama dengan fa maka kan disambung jadi fal gitu. Tapi kalau nggak ada fa, lihat tahim gitu. Liyun fik, lihat drus, gitu kan. Liuraji. Jadi bacanya li kan. Tapi kalau didahului fa atau didahului wawu, maka yang awalnya kasrah jadi apa? Sukun. Jadi apa? Sukun. Lam di sini lamal amr. Faliyat tahim, maka hendaklah ia menuduh, ya, keimanannya. Ini dari apa? Ittahama yattahimu ihtihmaman. Berarti imannya enggak beres. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala at'afa maratibil iman al-inkara bil qalbi. Karena Nabi SAW telah menjadikan ad'afa, ini isim tafdil, isim tafdil yang nasab, sebagai apa? Maf'ul bih dari ja'ala, bagus. Nabi menjadikan yang paling lemah dari tingkatan-tingkatan keimanan, ja'ala at'afa maratibil iman. Nabi menjadikan yang paling lemah dari tingkatan-tingkatan keimanan al-inkara. Kenapa nasab? Maf'ul bih ke dua. Maf'ul bih kedua dari mana? Ja'ala. Karena ja'ala itu punya dua maf'ul bih. Jadi bukan na'at ya. Alif lam kan? Tapi bukan na'at. Apalagi inkar itu kan bukan isim sifat. Inkar bukan isim sifat. Kenapa bukan isim sifat? Karena inkar adalah masdar. Masdar itu bukan isim sifat. Masdar nggak bisa jadi na'at karena masdar bukan isim sifat.
Jadi Nabi menjadikan yang paling lemah dari tingkatan-tingkatan keimanan adalah apa? Mengingkari dengan hati. Jadi Nabi menjadikan tingkatan iman yang paling lemah adalah mengingkari dengan hati. Walaisa ba'dal qalbi syai'. Walaisa ba'dal qalbi syai'. Coba syai' di sini i'rabnya apa? Bapak Nurholis. Kenapa nasab? Isim laisa. Nasab karena apa? Isim laisa. Sahih Bapak Miftah? Khobar laisa. Sahih Bapak Muhammad Abdul Ghani. Tadi nasab isim laisa. Terus Bapak Miftah apa? Khobar laisa. Mas Tamim. Bapak Markit. Apa? Iya, dia adalah apa? Isim laisa. Berarti i'rabnya apa? Rafa atau nasab? Iya, rafa. Nah, jadi isim laisa itu adalah apa? Rafa. Nah, isim laisa itu rafa. Kenapa? Karena laisa adalah saudaranya kana. Laisa itu saudaranya kana. Ini berarti isim laisa yang muakhar, diakhirkan. Ba'dal qalbi itu syibhul jumlah. Fi mahalli nasbin sebagai khobar laisa. Sedangkan syai'un itu marfu karena sebagai khobar laisa. Isim laisa. Walaisa ba'dal qalbi syai'un. Maka tidak ada setelah hati itu tidak ada sedikit pun. Tidak ada sesuatu pun. Tapi bukan berarti nggak ada iman terus kafir gitu ya. Nah ini hati-hati. Jadi ini menafikan artinya adalah menafikan, meniadakan kesempurnaan iman. Bukan nafyul wujud tapi nafyul kamal. Bukan menafikan keberadaan wujud tapi menafikan kesempurnaan. Ya. Seperti la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini juga sama, nafyul kamalil iman, meniadakan kesempurnaan iman. Faedah yang keempat, inna dina, sesungguhnya agama, laisa fihi haraj. Haraj ini i'rabnya apa? Asrian. Inna dina laisa fihi haraj. Haraj di sini isim. Apa i'rabnya? Rofa, kenapa rofa? Iya, bagus. Isim laisa muakhar. Barakallahu fiik.
Berarti fihi sebagai apa? Khobar laisa muqaddam, yang diawalkan. Inna dina laisa fihi harajun. Harajun isim laisa, yang diakhirkan. Sesungguhnya agama tidak ada di dalamnya fihi. Domirhi kembali kemana? Adin, ya. Bagus. Agama itu tidak ada padanya haraj, kesusahan. Haitsu, yang mana uliqal amru bil istita'ati, yang mana dikaitkan perintah dengan kemampuan. Kenapa agama ini tidak ada kesusahan di dalamnya? Haitsu, yang mana apa? Karena apa? Uliqal amru bil istita'ah, dikaitkan perintah itu dengan apa? Kemampuan. Ini kita baca uliqa karena fa'ilnya tidak disebutkan. Gitu ya. Jadi kalau fi'il fa'ilnya nggak disebutkan dibaca majhul. Qaidu fil inkar, kaidah dalam mengingkari. Ini ada berapa kaidah? Bintangnya ada berapa? 4. Berarti ada 4 kaidah dalam mengingkari. Apa saja kaidahnya? Al-inkaru munasahatun la fitnatun. Jadi mengingkari itu adalah dalam rangka munasahah, saling menasehati. Munasahah. La fitnatun, bukan saling memfitnah. Jadi mengingkari itu adalah dalam rangka munasahah, saling menasehati, bukan memfitnah. Ini ya, jadi kita itu mengingkari itu harus menunjukkan kecintaan kita kepada saudara kita. Ini ya. Menginginkan kebaikan bagi orang yang kita ingkari. Kaidah yang kedua tentang ingkar, al-inkaru mabniyun ala dhahiri. Jadi mengingkari itu dibangun di atas perkara yang dohir, perkara yang nampak. Jadi benar-benar kemungkaran tersebut apa? Nampak. La alat tajassusi. La alat tajassusi. Jadi mengingkari itu dibangun di atas perkara dohir yang nampak dan tidak boleh atau tidak dibangun di atas tajassus. Apa tajassus? Iya, memata-matai. Ya. Tajassus. Jadi memata-matai itu kan mencari-cari apa? Kesalahan. Gitu ya. Berarti dibangun di atas perkara yang dohir, yang nampak. Dan tidak boleh apa? Tajassus, memata-matai. Kaidah yang ketiga, liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan. Liyakun apa? Amruka bil ma'rufi ma'rufan. Amru di sini kenapa rofa? Khoba isim kana. Isim kana. Ma'rufan kenapa nasab? Khobar kana. Jadi liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan. Jadikanlah
amar ma'rufmu itu dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang benar. Kan ada yang orang amar ma'ruf dengan cara yang enggak ma'ruf, dengan cara yang enggak benar, enggak baik. Maka jadikanlah amar ma'rufmu itu dengan cara yang ma'ruf. Ini ya, jadi harus hati-hati dalam amar ma'ruf. Jadi seseorang itu amar ma'ruf itu harus dengan cara yang ma'ruf. Ada nggak orang yang amar ma'ruf dengan cara yang munkar? Ada, itu dakwah yang salah. Dia amar ma'ruf tapi dengan cara yang munkar. Pengen menasihati orang yang berjudi, main judi dulu bareng. Pengen menasihati orang yang mabuk apa? Mabuk-mabukan bareng dulu, nanti terus nasihati. Pengen menasihati orang yang melakukan acara kesyirikan, ikut acara kesyirikan. Walayakun nahyuka anil munkari munkaron. Dan janganlah engkau jadikan ya nahi munkarmu, janganlah engkau jadikan nahi munkarmu itu dengan cara yang munkar. Ada nggak orang yang nahi munkar dengan cara yang munkar? Ada. Kalau ada orang yang jual makanan di siang hari di bulan Ramadan, terus apa? Iya, digebuk terus dikukuti makanannya. Itu bener nggak itu? Ya nggak bener. Ya, yang seperti itu yang berhak adalah pemerintah. Gitu. Ada seorang jamaahnya yang berzina sudah menikah terus dia rajam. Wah, ada kan? Ada. Jadi janganlah nahi munkar itu dengan cara yang munkar. Kaidah yang keempat, la inkara limakhtulifa fi. Tidak ada pengingkaran. Maksudnya tidak boleh mengingkari. La inkara. Berarti isim la ini. Isim la nafiyatul lil jinsi. La inkara, tidak boleh mengingkari dalam permasalahan yang ukhtulifa fi, yang masih diperselisihkan. Tidak boleh mengingkari dalam permasalahan yang masih diperselisihkan, limakhtulifa fi. Yakni la inkara fi masailil ikhtilaf. Tidak boleh mengingkari dalam masalah apa? Ikhtilaf, masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Tapi khilafiyah ini enggak setiap khilafiyah diterima loh ya. Nanti apa? Dengan Syiah juga alasannya khilafiyah. Ini khilafiyah enggak muktabar, enggak dianggap. Sama Ahmadiyah masalah khilafiyah yang boleh ya ini. Jadi khilafiyah ini khilafiyah yang muktabar, yang dianggap benar-benar khilaf yang ditolerir gitu ya. Maka di sini beliau menjelaskan lakin hada bisyarta ini. Nah, tapi hal ini dengan dua syarat. Asyartul awal, nah syarat yang pertama ini dalam menerapkan apa? Tidak boleh ingkari dalam permasalahan yang masih diperselisihkan. Nah, perselisihan yang bagaimana? Yang tidak boleh diingkari, antakunal mas'alatu khilafiyatan, masalahnya masalah khilafiyah, mimma yasuhu fihal khilafu, dari apa yang boleh di dalamnya berselisih pendapat, berbeda pendapat, mimma yasuhu, yang memang boleh
boleh di dalamnya itu apa? Khilaf. Fal khilafu fiha qawiyun, maka khilaf dalam masalah ini apa? Khilaf yang kuat. Ini khilaf yang kuat. Khilaf yang muktabarun. Contoh apa? Misal contoh. Nara minan nas, kita melihat sebagian manusia. Ba'dama, setelah yarfa'u minar ruku', setelah bangkit dari ruku', yusbilu yadaihi, asbala yusbilu. Setelah bangkit dari ruku', ada yang menjulurkan kedua tangannya. Jadi lurus gitu. Lurus gini kan? Memang kan umumnya kita gitu ya. Kalau bangkit dari ruku' adalah apa? Tangannya lurus bawah. La yada'ul yumna 'alal yusra, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Memang ada yang bangkit dari ruku' kan terus meletakkan tangan lagi. Fahadhihi mas'alatun khilafiyah. Ini adalah masalah apa ihwa? Khilafiyah. Fala ati ila hada syakhsi wa aqulu hada munkarun. Maka tidak boleh apa? Tidak boleh saya mendatangi orang ini, orang yang tadi menjulurkan lurus itu ya. Wa aqulu, dan saya mengatakan hada munkarun, ini munkar. Khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Terus yang berpendapat apa? Yang benar adalah menjulurkan apa? Tangan, sebagaimana sebelum takbiratul ihram mengatakan ini bid'ah. Boleh nggak? Oh, kamu setelah rukuk gini bid'ah, nggak ada dalilnya. Boleh? Ya, kan ini masalah khilafiyah. Jadi yang gini dibid'ahkan, yang gini juga dibid'ahkan. Ini masalah khilafiyah. Menyelisih sunnah. Naqulu hada yara annal wajha sahih hakadha. Maka kita katakan orang ini berpendapat bahwasannya yang sahih adalah demikian, menjulurkan apa? Tangan. Wa indahu daliluhu, dan dia memiliki apa? Dalilnya. Fal inkaru hina idin laisa sa'ighon. Ini kalau laisa kan berarti kan khobarnya nasab gitu ya. Atau tambah ba, laisa bisa irin kan gitu. Maka mengingkari dalam kondisi seperti itu, tatkala itu hina idin tidak boleh. Laisa sa'ig, tidak boleh. Walakin idza kana al-khilafu dhaif, akan tetapi jika perselisihannya itu lemah, ini enggak dianggap itu ya, perselisihannya enggak dianggap. Seperti kita berselisih dengan Syiah, dengan Rafidhah, dengan Jahmiyah, Qadariyah. Fa inna huna nunkiru, maka kita di sini apa? Mengingkari. Syarat yang kedua. Ini masih dalam apa? Mengingkari yang masih dalam diperselisihkan. An yakunal murtakibu li hadzal munkari, orang yang melakukan kemungkaran ini ya takidu jawazahu, meyakini apa? Bolehnya. Meyakini apa? Bolehnya. Narji lil misali sabik. Kita kembali ke contoh yang telah berlalu tadi. Lamma ji'na li syakhsi, ketika kita mendatangi seseorang tadi, alladhi yusbilu yadaihi, yang menjulurkan kedua tangannya, qulna lahu, kita katakan padanya, lima dataf alu hakada, kenapa kamu melakukan hal ini?
Hada khilafus sunnah, ini menyelisih apa? Sunnah. Yaqulu, ternyata orang tersebut mengatakan ana madhabi, saya, madhab saya yarawna, berpendapat annani la arfa'u yadi. Pendapat madhab saya itu apa? Bahasanya saya tidak mengangkat tangan, tidak meletakkan tangan di mana? Di dada. Naqul, maka kita katakan hina idin, saat itu apa? Huwa ya'taqidu jawaz dzalik. Jadi memang yang menjulurkan itu memang apa? Meyakini bolehnya hal tersebut. Bahkan itu yang rajih menurut dia. Kan gitu. Wa annahu laisa khilafas sunnah. Dan bahasa itu enggak menyelisih sunnah. Bahkan itu yang sesuai dengan sunnah menurut pendapatnya tadi. Fahuna tahaqqaqa syartus tsani. Maka di sini bisa apa? Terpenuhi, terwujud syarat yang kedua. Lau anna hunaka ahadun, seandainya di sana ada seseorang ya'rifu, mengetahui, bi anna sunnata, bahwasannya yang sunnah, an yadha al yumna alal yusra. Jadi ada yang tahu bahasanya sunnah itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika setelah ruku. Ya, pendapatnya seperti itu. Wa asbala yadayhi, lah kok dia malah apa? Menjulurkan kedua tangannya. Naqulu lahu, maka kita katakan padanya, anta khilafus sunnah. Kamu menyelisih apa? Sunnah. Kenapa? Li'annahu ya'taqidu annahu khilafus sunnah. Karena dia meyakini bahwasanya dia menyelisih sunnah. Ya, selesai pembahasan apa? Inkarul munkar. Berarti ujiannya dari hadis yang ke 25 ya, sampai dengan hadis yang ke 34. Dihafalkan hadisnya, terus juga mufrodatnya. Kalau bisa menjawab mufrodat berarti harus hafal terjemahannya. Gitu ya. Dihafalkan hadisnya, dihafalkan mufrodatnya atau terjemahannya, dihafalkan lughatul hadis, fawaid dan qawaid. Itu saja. Itu saja ya. Ya. Baik, demikian ya, wah, sampai sini materi kita. Fanaqta fi hadzal qadar fa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.